Uni Eropa kaget, Indonesia-Malaysia serius hentikan ekspor CPO. Anak pulau berbagi berita. Baba News. Produsen minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia, negeri jiran, akhir pekan lalu mengatakan akan menghentikan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa setelah blok tersebut memberlakukan pembatasan impor tambahan pada minyak nabati dengan alasan deforestasi. Tim riset CNBC Indonesia mengabarkan apabila terrealisasi, langkah tersebut dapat berpotensi bagi peningkatan harga CPO global. Dan jika Republik Indonesia memberlakukan embargo yang sama ke Uni Eropa, sejumlah perusahaan taipan sawit dalam negeri dan Indonesia berpotensi menjadi pihak yang diuntungkan. Sikap bersama Indonesia-Malaysia ini bikin kelimpungan Uni Eropa yang tengah khawatir terhadap cadangan CPO dalam negeri negara-negara itu. Kebutuhan CPO untuk industri sangat tinggi. Namun politisasi impor berupa deforestasi yang dibuat akan jadi bumerang, ibarat ternak memakan tuannya sendiri. Harga minyak kelapa sawit crude palm oil CPO tercatat menguat pada perdagangan pagi kemarin. Harga CPO di Bursa Malaysia Exchange di sesi awal perdagangan Senin kemarin 16 Januari 2023 pukul 09.50 waktu Indonesia Barat naik 1,64% ke Rp3.908 Malaysia per ton. Penguatan hari ini menjadi kabar baik di tengah lesunya harga CPO beberapa hari terakhir. Pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat 13 Januari 2023, harga CPO ditutup di posisi Rp3.845 Malaysia per ton. Sedikitnya 5 perusahaan atau Raja Minyak Sawit Nasional siap mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait ekspor minyak sawit dan turunannya ke negara-negara tujuan. Lalu siapa saja pengusaha atau konglomerat bisnis yang menguasai sektor perkebunan sawit dan pengolahan CPO di Indonesia? Pertama, Salim Group. Antoni Salim yang merupakan salah satu taipan yang diuntungkan apabila harga CPO global meningkat signifikan. Grup Salim tercatat memiliki 2 emiten kelompok usaha agribisnis yang bergerak di sektor kelapa sawit, yakni PT Salim Infomas Pratama Terbuka dan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia, mampu mencatatkan kinerja yang cukup impresif. Pada tahun 2021, kala harga CPO global mengalami rally kenaikan harga, kedua perusahaan tersebut mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba signifikan. Kedua, Grup Sinarmas. Grup Sinarmas merupakan konglomerasi yang didirikan oleh mendiang Eka Cipta Wijaya ini memiliki unit usaha agribisnis di bawah naungan Sinarmas Agro Resource and Tax Terbuka, SMAR. SMAR merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit utama dengan catatan pendapatan terbesar di antara emiten sawit Indonesia. Saat ini kapitalisasi pasar SMAR mencapai Rp14,1 triliun. Ketiga, Grup Astra. Konglomerasi Grup Astra diketahui memiliki gurita bisnis di berbagai sektor, mulai dari otomotif, jasa keuangan, hingga pertambangan dan energi. Astra juga ikut terjun dalam dunia agribisnis, khususnya kelapa sawit melalui PT Astra Agro Lestari Terbuka. Kapitalisasi pasar PT Astra Agro Lestari Terbuka ini tercatat Rp15,40 triliun. Keempat, Grup Sampurna. Pangsa pasar CPO yang cukup menjanjikan, konglomerasi bisnis ini hadir di industri sawit dalam negeri melalui PT Sampurna Agro Terbuka yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Riau. Kelima, Grup Triputra. Triputra Group melalui PT Dharma Satya Nusantara Terbuka meramaikan kompetisi usaha agribisnis nasional. Meski memulai usaha di industri perkayuan pada tahun 1980 dan baru memulai ekspansi ke bisnis kelapa sawit secara resmi pada tahun 1996, perusahaan ini telah berkembang dan menjadi pemain utama penting di dunia kelapa sawit Indonesia.